Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu sejarah kelam yang dialami bangsa Indonesia. Sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur menjadi saksi bisu peristiwa keji yang terjadi pada tahun 1965 lalu. Pemberontakan yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI ini dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau disingkat menjadi G30 SPKI. Gerakan ini dikomandoi oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan sebutan DN Aidit. Salah satu tujuan peristiwa ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno untuk lantas mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa G30 SPKI menewaskan 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Ke-6 jenderal ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Hingga sekarang, sumur tua ini kerap dikaitkan dengan tragedi G30 SPKI, sekaligus sumur tua sang saksi bisu kekejaman PKI. Fakta tentang Lubang Buaya. Pertama, sejarah nama Lubang Buaya. Dikutip dari sebuah penelitian yang berjudul Menelisik Sejarah Penamaan Jalan Lubang Buaya dan Kaitannya dengan Peristiwa G30S yang ditulis oleh Akilah Afadiah Rahman dan Jumardi dan dimuat di jurnal Lokal History. Sejarah Lubang Buaya ini awalnya dari nama jalan sekaligus kelurahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jauh sebelum menjadi kawasan yang ramai penduduk, daerah Lubang Buaya dulunya adalah kawasan rawa yang terdapat kali dipenuhi buaya. Selain buaya yang bisa dilihat dengan mata, ada buaya yang gaib alias siluman buaya putih. Namun, halangan buaya-buaya itu bisa diatasi oleh seorang ulama bernama Pangeran Syarif. Sejak saat itu, daerah tersebut diberi nama Lubang Buaya. Kemudian, warga daerah Lubang Buaya menyebut Pangeran Syarif sebagai Datuk Banjir. Hal ini karena mereka percaya bahwa beliau memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Dulu pasukan Belanda yang mau menguasai daerah sini tidak berhasil berkat doa yang dipanjatkan beliau. Waktu itu, sepenglihatan pasukan Belanda, daerah Lubang Buaya terlihat seperti lautan sampai akhirnya tidak bisa menyerbu kawasan Lubang Buaya tersebut. Sumur tua untuk menimbun jenazah pahlawan revolusioner. Sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya dimanfaatkan oleh PKI untuk menimbun jenazah para jenderal yang dibunuh. Sumur ini bukan dibuat oleh PKI karena sudah ada jauh sebelum PKI datang ke Lubang Buaya. Tempat ini merupakan saksi bisu kekejaman PKI yang membunuh dan membuang 7 pahlawan revolusioner. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Piri Tandean. Ukuran sumur tua. Dikutip dari Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kemendikbud, di Lubang Buaya ini terdapat sebuah sumur tua yang berukuran diameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Sumur ini dahulu dimanfaatkan sebagai sumber air tanah, namun sudah ditinggalkan sejak air tanah tidak lagi keluar. Meskipun demikian, kondisi sumur tetap lembab. Hal inilah yang kemudian membuat jenazah para jenderal mengalami kerusakan. Pendirian Monumen Pancasila Sakti. Untuk mengenang para perwira Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa tersebut, Presiden Soeharto mengusulkan ide untuk membuat sebuah monumen. Monumen tersebut dinamakan Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Jalan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Area monumen tersebut terbagi menjadi 2, yakni area indoor dan outdoor. Area outdoor terdiri atas pameran taman, sementara indoor terdiri atas museum dan paseban. Monumen terdiri atas beberapa tempat yang bersejarah, yaitu sumur tua tempat pembuangan jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi, Monumen Pancasila Sakti, Museum Paseban, dan Museum Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia.